belajar. Anda bilang ke teman-teman atau keluarga, saya udah nggak mau belajar lah, saya udah begini aja, saya berhenti, ya Anda pasti dianggap siap-siap jadi zombie gitu ya. Seringkali saya cerita hasil surveinya, orang justru yang penyakit mematikan itu jantung gitu ya. Jantung itu terjadi di hari Senin dan pagi saat orang mau berangkat kerja hari pertama dan dia nggak ada hal positif lagi, nggak ada keinginan untuk belajar lagi, nggak ada berkarya lagi, akhirnya ya itu jadi zombie setiap hari gitu ya. Anda harus punya kemauan untuk belajar supaya Anda menjadi orang yang bertumbuh, supaya Anda menjadi bisa dibilang pakar di dunia truk dan bus. Kemauan kuat meningkatkan kemampuan, ya kemampuan harus meningkat. Jadi nggak hanya pengetahuan, attitude-nya, tapi kemampuan juga harus diasah. Sama supervisor, sama manajer, latihan negosiasi. Kok bisa jadi manajer dan bernegosiasi dengan baik? Teman-teman harus belajar. Sama identity trainer juga harus belajar. Membantu sesama rekan kerja dalam meningkatkan kemampuan. Biasanya Anda kalau mau sukses, Anda mau mahir gitu ya, nggak bisa dipendam sendiri. Orang yang jago biasanya membuat orang lain juga jago gitu ya. Nggak hanya dipendam kemampuannya, keterampilannya, tapi justru disalurkan. Dengan Anda menyalurkan, Anda ngajarin teman Anda gini supaya closing, gini supaya negosiasinya berhasil, Anda menjadi lebih mahir tentunya. Belajar dari kesalahan, nggak ada sales konsultan atau salesman yang sukses atau pengusaha itu nggak pernah salah gitu ya. Tapi banyak orang belajar dari kesalahan, akhirnya menjadi lebih sukses lagi gitu ya. Saya yakin kesalahan itu bukan membuat kita kalah, tapi membuat kita jauh lebih menang gitu ya. Gak ada hal yang bisa dibilang kalah, tapi belajar. Kesalahan itu salah satu bentuk belajar yang baik. Saya masih ingat juga ada satu advisor dari Jepang gitu ya. Dia nggak mau hal-hal yang bagus, dia mau hal-hal yang lemah, hal-hal yang salah supaya kita banyak pembelajaran di situ. Jadi dia pengen dapat satu informasi yang, oh salahnya di sini, bagaimana kita improve seperti itu. Memiliki kesadaran untuk berubah. Jadi kalau Anda pengen sesuatu yang luar biasa gitu ya Anda harus berubah. Nggak ada pencapaian terjadi dengan aktivitas yang sama. Tentunya pencapaian itu terjadi dengan perubahan yang besar. Anda prospek 100, Anda bisa jualan 1. Berarti Anda harus punya 1000 supaya jualannya 100 seperti itu. Jadi Anda harus mau berubah. Jangan berada di zona nyaman. Mau berinvestasi untuk diri sendiri agar lebih berkembang. Investasi ini saya bilang ada dua gitu ya. Kadang-kadang ketemu customer kita harus tunjukkan kalau kita konsultan. Ya dari sisi material mungkin entertain itu masih berlaku di dunia industri truk dan bus gitu ya. Kita harus investasi untuk meningkatkan keyakinan. Wah ini salesman nggak biasa. Sekedar untuk entertain itu mungkin jangan dianggap jadi biaya dan akhirnya rugi dong gitu ya. Tapi itu investasi. Ada satu case bagaimana satu salesman dengan yakinnya mengentertain customernya padahal belum proven gitu ya. Tapi pada saat si customernya mau di-entertain itu otomatis SPK-nya akhirnya mengalir dan tentunya tetap customernya mendapatkan salesman-nya mendapatkan penjualan dari situ. Dan yang kedua, investasi yang menarik itu bukan hanya investasi material tapi investasi non material. Contohnya Anda harus berinvestasi untuk mau belajar dari macam-macam, dari sales, dari spare part. Kalau Anda sales harus belajar dengan FA, karena saya yakin pengetahuan sales itu ya kurang bisa dibilang di service, pengetahuan spare part kurang di unit, jadi harus saling belajar. Itu butuh waktu, paling nggak investasi waktu yang Anda berikan kepada diri Anda. Jadi investasi itu jadi ada yang material, ada yang non material. Jadi yang non material itu terkait pengetahuan, terkait integritas. Anda bisa sukses di dunia penjualan, tentunya ada investasi bagaimana memenangkan customer A, bagaimana membangun hubungan customer B, dan itu akhirnya bergulir seperti bola salju. Itu bentuk investasi juga seperti itu, yang non material. Jadi bedanya konsultan sama salesman biasa, ya masih Anda memiliki pola pikir sebagai seorang sales yang biasa,
Karena sebagai perusahaan sales hanya menjual aja gitu ya, nggak pernah berpikir seperti konsultan, nggak pernah berpikir menjadi entrepreneur, menjadi pebisnis sejati gitu ya. Jadi bekerjalah sebagai sales konsultan yang peduli terhadap bisnis customer, terhadap margin customer, terhadap margin dealer juga. Cost-nya harus diturunkan, semua customer kita edukasi supaya pakailah Hino, karena kita satu-satunya pemegang ya Hino yang memang bisa membantu dia dengan total support menurunkan cost dari biaya operasional Anda, dan bantu teman-teman, bantu customer Anda dan untuk berkembang terus gitu ya. Jadi bantu, kalau Anda benar-benar mindset membantu customer menyukseskan bisnisnya, pasti Anda akan sukses jadi sales konsultan. Kenapa? Ini contohnya, teman-teman bisa tahu, saya lihat di sini ada TP Rahmat dengan bisnisnya luar biasa, menjadi orang terkaya juga. Dia dulunya sales. Heron Tanjung, anak singkong bisa dibilang, dia jualan juga gitu ya, sampai punya CT Corps, gak hanya media, di keuangan juga gitu ya. Jadi orang-orang ini sempat jadi sales. Saya berharap teman-teman punya mindset gitu ya, seorang sales konsultan Hino akhirnya bisa menjadi pengusaha yang sukses nanti. Bakar semangat motivasi Anda, wujudkan semua dari kerja keras. Jadi nggak ada yang bisa sukses tanpa kerja keras gitu ya. Nggak ada sesuatu yang Anda dapatkan dengan biasa-biasa aja gitu. Nggak ada kepuasan yang Anda raih tanpa kerja keras gitu ya. Mungkin Anda bisa dapat, tapi Anda nggak tahu polanya menjadi orang sukses, dan Anda akan kembali ke bawah seperti itu. Tapi kalau Anda tahu polanya, Anda bersemangat, punya motivasi yang kuat, Anda kerja keras, Anda akan terus menjadi sukses. Jadi sukses itu bukan tujuan, tapi sukses itu perjalanan. Jadi bagaimana caranya? Ya harus punya motivasi, ya punya mimpi, apresiasi, kontrak tertulis, dan berperan sebagai gitu. 4 hal ini harus dilakukan, harus diimplementasi. Contohnya ya mimpi, ya sukses ada prosesnya gitu ya. Membuat orang bertumbuh itu ada prosesnya. Kita sebagai sales konsultan itu harus berproses. Nggak ada tujuan tertentu, begitu selesai kita bisa jatuh lagi. Tapi kalau sukses Anda itu gambarkan sebagai perjalanan, jadi Anda terus bukan satu tujuan dan Anda stop di sana gitu. Jadi bayangkan ini jadi perjalanan. Nah, impian dapat memberikan arahan, impian dapat mengembangkan potensi, dan impian dapat menentukan prioritas kita. Bayangin teman-teman kalau nggak punya impian, bangun tidur nggak tahu mau ngapain gitu ya. Yang saya bilang tadi, bekerja jadi kayak zombie gitu ya. Aduh, ketemu atasan ditanya target, nggak punya impian. Tapi kalau Anda punya impian, tahun ini saya harus sukses mendapatkan A, mendapatkan B, harus sukses, keinginan saya itu harus tercapai, Anda akan lebih terarah. Bayangin kalau Anda nggak punya tujuan, Anda nggak punya perjalanan, mau kemana ini? Naik Grab aja, kalau naik pasti ditanya gitu kan. Bayangin kalau nggak tahu kemana gitu, udah muter-muter aja Pak, saya lagi suntuk, akhirnya nggak nyampe mana-mana gitu. Anda harus punya tujuan. Namun hanya sebagian orang yang mampu mencapai impiannya gitu ya. Ya, banyak orang punya mimpi, tapi hanya sebagian orang yang bisa mencapai impiannya, karena dia nggak tahu gimana caranya gitu ya. Kita pelajari bagaimana membuat impian itu menjadi kenyataan. Semua mungkin udah tahu. Di sini ada konsep goal, bagaimana membuat impian itu harus punya goal. Jadi impian tanpa goal akan sia-sia, seperti kita mimpi di malam hari nggak bangun-bangun gitu ya. Jadi impian harus punya goal. Goal itu ada 5, yaitu harus spesifik. Anda pengen sesuatu spesifik. Anda mau beli rumah, Anda ingin menikah, Anda ingin jadi supervisor, atau Anda jadi jadi manajer, atau punya mobil baru, gitu ya. Spesifik. Yang Anda inginkan itu harus spesifik. Mobil baru Innova harganya 400 juta,
tipe G atau tipe apa gitu ya, itu harus spesifik dan measurable, terukur. Kalau nggak terukur susah gitu ya. Jadi semua harus terukur, tahu spesifik apa yang kita mau dan terukur. Kalau harganya 400 juta, kira-kira saya harus mencapai berapa unit penjualan agar saya bisa beli mobil itu gitu ya. Dan achievable, apakah Innova itu bisa dicapai gitu ya, dengan penjualan saya yang bisa dibilang tinggal berapa bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan gitu ya. Atau kita harus melakukan kreativitas lain gitu ya. Sebaiknya sih impian itu jangan diturunkan, tapi harus dicapai. Tapi pencapaian itu butuh kreativitas. Jadi achievable itu butuh kreativitas. Harusnya bisa dicapai. Bagaimana saya bisa prospek 20 orang sehari dengan bantuan kreativitas sosial media, gunakan YouTube, gunakan Instagram, gunakan WhatsApp komunitas gitu ya. Berusaha masuk ke komunitas pengusaha. Itu teman-teman harus lakukan. Realistis nggak sih yang saya impikan gitu ya? Semuanya harus didasari hal yang nyata gitu ya. Ya Anda kalau nggak realistis susah capainya gitu. Semuanya harus ada. Ya pengen mobil karena saya selama ini bisa jualan 2 atau 3, harusnya dengan 8 bulan ke depan itu realistis deh. Saya pengen rumah bertingkat gitu ya. Saya ngerasa DP-nya itu sekian. Kalau kita mau cicil realistis gitu ya. Tapi kalau mau cash mungkin saya harus turunkan. Jangan tingkat tapi yang 1 lantai gitu ya, supaya realistis. Dan harus ada waktunya. 8 bulan, setahun, 2 tahun itu harus ada waktunya. Itu yang membuat kita tuh setiap bangun pagi itu semangat gitu ya. Karena punya tujuan, punya goal. Mimpi harus punya goal. Mimpi tanpa goal itu sia-sia gitu. Jadi buat goal, teman-teman di sini bisa lihat, di sini adalah goal jangka pendek, jangka panjang, action jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Semua harus dibuat 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hal yang simpel aja. Kira-kira goal jangka pendeknya apa? Harus punya prospek berapa gitu ya. Atau goal jangka pendek, saya ingin mencapai penghasilan di rekening saya 30 juta bulan depan gitu ya. Atau 100 juta, teman-teman yang atur. Jangka panjangnya ya penghasilan per bulan saya, misalkan teman-teman tentuin 50 juta kah, 20 juta atau 10 juta. Itu harus punya goal dan action gitu ya. Sudah bikin goal, smart tadi, spesifik, measurable, achievable, realistis, dan ada waktunya, time bound. Tapi harus action. Punya mimpi, punya goal, tapi nggak action, itu sia-sia. Jadi ingat-ingat 3 itu. Harus punya mimpi dan punya goal yang smart, dan satu lagi harus action gitu. Actionnya harus dibuat, jangka pendeknya harus ngapain, situasi seperti ini harus ngapain, 1, 2, 3. Anda sebagai FA, sebagai sales spare part, sebagai sales unit harus ngapain? Action yang membuat perubahan terhadap diri Anda. Jadi ingat-ingat, kalau Anda kepingin perubahan terhadap diri Anda, ya Anda harus melakukan perubahan yang besar gitu ya. Tanpa perubahan, hidup Anda ya sama dengan sebelumnya gitu kan. Jadi apresiasi diri Anda, fokus pada goal. Jadi ingat-ingat goalnya terus, ditempel, diingat-ingat, taruh di screensaver, di laptop, di handphone gitu ya. Miliki komitmen. Kalau nggak komit ya susah. Ya mimpinya hari ini bagus, goalnya udah mantep, udah dibikin, actionnya udah dibikin, tapi nggak komit. Begitu besok ada kondisi yang berbeda, urusan berbeda, hilang semua gitu ya. Anda harus punya papan atau semua informasi terkait mimpi Anda itu harus gampang dilihat, supaya diingat-ingat terus, diingat terus. Jadi harus memiliki komitmen dan bangga pada profesi gitu ya. Ini adalah Jojirat, salesman terbaik gitu ya, masuk Guinness Book of Record. Dia bisa dibilang 6 unit per hari gitu ya. Nah teman-teman mau berapa unit gitu ya, karena ada contohnya orang sukses di luar sana yang berangkat dari sales konsultan gitu ya. Saya yakin teman-teman juga bisa gitu ya. Kontrak tertulis, buat kontrak tertulis terhadap apa yang Anda ingin lakukan. Action tadi 1, 2, 3.
Kalau nggak ada action itu sia-sia. Punya mimpi, punya goal, nggak ada action susah gitu ya. Bikin kontrak tertulis, kalau Anda capai, Anda akan merayakannya gitu ya. Jadi orang itu harus bertumbuh dan akhirnya merayakan. Jadi teman-teman, saya punya pengalaman gitu, saya punya saudara, dia selalu merayakan syukuran gitu ya. Itu salah satu bentuk yang memang harus kita lakukan gitu ya, bukan semata-mata foya-foya gitu ya, tapi setiap pencapaian pastinya kita harus merayakan dengan untuk rasa bersyukur kita gitu ya. Jadi orang itu harus bertumbuh dan merayakan gitu ya, punya mimpi, punya goal, dan action, akhirnya ada perubahan dalam hidup dia menjadi orang yang berbeda gitu ya, menjadi sales konsultan Hino yang sukses, dan akhirnya kita bisa merayakan gitu ya. Nah, berperan sebagai, di sini kita lihat Anda kalau ingin sesuatu, ya bayangkan kalau Anda sudah mencapainya gitu ya. Bayangkan kalau Anda benar-benar seorang sales konsultan. Bayangkan kalau Anda seorang pebisnis. Jadi seorang pebisnis ketemu customer pebisnis juga, Anda akan lebih pede, Anda akan berusaha sebaik mungkin menjadi pakar di dunia truk dan bus, pakar di bisa dibilang di body mounting, karoseri, pakar untuk masalah leasing atau pinjaman, Anda harus pakar mengenai kompetitor juga. Bayangkan kalau Anda sudah mendapatkannya itu sebagai salah satu. Bayangkan kalau Anda berharap punya mobil mewah gitu ya, bayangkan Anda punya mobil mewah tersebut. Itu kalau kita bisa memvisualisasikan mimpi kita akan lebih mudah mencapainya. Bayangkan kalau teman-teman nggak bisa memvisualisasikan tujuan Anda sebagai gambaran yang simple, Anda juga mencapainya bingung ya. Jadi Anda harus visualisasikan dan bayangin teman-teman bisa mencapainya. Jadi masih berpikir terpaksa di dunia sales buat teman-teman yang baru gitu ya. Jadi sales truck itu saya udah melihat teman-teman sales truck itu luar biasa gitu ya. Saya pernah jalan-jalan sama mereka gitu ya. Wah, kalau mereka sudah mencapai sales konsultan yang sukses, itu kebahagiaannya luar biasa gitu ya. Jadi kebahagiaan itu bisa dicapai dengan kerja keras gitu ya. Kebahagiaan itu bukan kita kerja santai-santai, duduk-duduk di pantai gitu ya. Itu hanya kebahagiaan yang semu gitu, tapi kerja keras bisa naik ke panggung menjadi sales champion, itu baru kebahagiaan sales konsultan sejati seperti itu. Jadi tantang diri Anda untuk berusaha lebih, karena meraih impian bukan bicara mengenai berapa lama waktu untuk mencapainya, tapi kapan memulainya. Bukan berapa lama, tapi kapan mulainya. Ya mulainya nggak bisa nunggu besok. Sekarang saat ini juga Anda harus berkarakter mental sebagai sales konsultan yang sukses gitu ya. Jika tidak ada hal yang menantang Anda, maka tidak ada yang merubah Anda. Tantangan tidak menyakitkan, namun membuat kita semakin kuat gitu ya. Perubahan terjadi, akhirnya kita harus tantang diri kita bagaimana menyikapi perubahan tersebut gitu ya. Dan pastinya kita akan mendapatkan peluang-peluang di depan mata. Tapi kita kalau nggak menantang diri kita nggak mengasah kemampuan kita nggak ngerasa ya di comfort zone gitu ya. Ilustrasinya ya kan kalau Anda suruh lipat tangan gitu ya, saya di atas ini tangan kanan gitu ya, tapi kita rubah menjadi tangan kiri, itu nggak nyaman. Jadi teman-teman, tantangan itu mungkin membuat Anda nggak nyaman, tapi akan membuat Anda makin mahir, makin kuat, makin kreatif gitu ya. Jadi sales konsultan, saya jelaskan sekali lagi, Anda harus kuat dalam membangun hubungan, Anda harus kuat dalam kalkulasi. Kalkulasi itu kaitannya dengan bagaimana ilmu Anda, pengetahuan Anda bisa membuat customer itu yakin kalau Anda membuat bisnisnya makin profit, costnya makin turun, berkembang seperti itu. Ya, jadi ingat-ingat juga sales konsultan bukan hanya jualan, tapi pikirkan bagaimana manajemen kita, dealer kita tetap profit di sales, profit di spare part, profit juga di servisnya. Oke, sekian dari saya Arif Kasih Nuraya, sukses terus bersama